Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam program Renungan Harian. Pada hari ini tanggal 22 Desember 2024. Sungguh kita mengucap syukur sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Baiklah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan telah limpahkan kepada kami. Terima kasih atas istirahat yang cukup, dan kami boleh bangun pada pagi hari yang baru ini. Ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas, biarlah kami boleh memperoleh berkat dari-Mu ya Bapa. Berkat firman-Mu menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti isi dari firman-Mu dan mampukan kami untuk dapat melakukannya. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-13, pada ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, terdapat sebuah ajakan kepada kita semua untuk mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Penulis Ibrani memakai konsep perjanjian lama tentang korban syukur dalam makna yang baru. Korban syukur dalam perjanjian lama terkait erat dengan perbaikan hubungan antara Allah dengan manusia. Korban syukur dapat berupa korban binatang yang disembelih, korban binatang yang dipersembahkan dengan syukur atas suatu kebajikan yang diterima. Penulis Ibrani memakai ulang korban syukur bukan lagi sebagai korban binatang yang disembelih, namun dalam tindakan kehidupan yang memuliakan Allah. Tindakan tersebut salah satunya adalah dengan ucapan bibir yang senantiasa memuliakan Allah. Korban syukur yang sesungguhnya telah dilakukan dalam Yesus Kristus, maka setiap orang yang percaya akan mempersembahkan kehidupannya untuk memuliakan Allah. Mulutmu, harimaumu, lain di bibir, lain di hati. Akibat mulut atau bibir, badan binasa. Beberapa peribahasa ini sesungguhnya menggambarkan betapa berbahayanya peran bibir atau mulut bagi kehidupan umat manusia.
jika salah digunakan, sekaligus membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Memang dari bibir kita bisa keluar kata-kata berkat yang membahagiakan, tapi bisa juga dalam waktu yang lain mengucapkan kata-kata kutukan atau makian yang sangat membahayakan dan mencelakakan orang lain. Bahwa bibir yang terkadang bahkan mungkin sering dan selalu kita gunakan untuk menghina, memfitnah, menyebarkan hoaks, mencela orang, memaki, dan penggunaan yang salah lainnya, harus kita balik. Harus difungsikan untuk memuliakan Tuhan. Praktik penggunaan bibir yang sering dipakai untuk hal-hal negatif, inilah yang harus diluruskan oleh penulis Ibrani. Dalam nats ini, kita menerima nasihat bahwa semua orang percaya akan menggunakan bibir atau mulut kita dengan baik dan benar untuk hal yang positif, membahagiakan diri sendiri dan sesama dengan memuliakan Tuhan. Bibir harus digunakan sebagai korban persembahan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini, di dalam masa Advent yang ketiga, yang memiliki arti kasih, di masa penantian kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kita fokus pada bibir dan mulut kita. Apakah telah dipakai untuk memuliakan Allah? Telinga ada 2, sementara mulut atau bibir hanya 1. Dapat kita maknai agar kita 2 kali lebih cepat untuk mendengar dan untuk mengerti dan memahami, dan cukup 1 kali untuk berkata-kata. Itu pun kata-kata yang membangun kehidupan. Ingat bahwa kita adalah pribadi yang telah ditebus dan disucikan, maka perkataan yang kita katakan hendaknya mencerminkan kesucian hidup dan menjadi pribadi yang membawa berkat sukacita melalui senyum dan ucapan di bibir yang memuliakan namanya. Dan izinkanlah kami mengutip ayat berikutnya pada Ibrani 13 ayat ke-16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk dapat melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami mempersembahkan korban syukur melalui bibir kami, melalui puji-pujian yang keluar dari mulut kami, melalui perkataan yang membangun, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan, biarlah pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat melakukannya. Dalam masa-masa Advent ini ya Bapa, biarlah kami boleh saling mengasihi, melalui tutur kata kami, melalui tingkah kami, melalui sikap kami yang selalu berbuat baik. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami pada hari ini dalam setiap aktivitas kami, pada seluruh jemaat-Mu, seluruh saudara-saudari yang mendengarkan renungan harian ini. Ya Tuhan, berkati mereka ya Bapa dalam setiap aktivitas dalam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam Tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, dan Tuhan memberkati. Shalom.